Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Balad Ibnu Azka yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih bisa melanjutkan bagian dari kajian ilmu nahu, dimana sebelumnya sudah dipaparkan beberapa kajian baik pengantar, ruang lingkup maupun problematika. Sekarang ada poin terakhir, yaitu mengenai solusi dari permasalahan yang ada di kajian-kajian sebelumnya. Sebetulnya saya pun cukup bingung juga, dalam arti mencarikan solusi yang tepat, yang baik buat semua pihak, wabil khusus untuk semua santri ataupun semua siswa dan mahasiswa yang notabene-nya memiliki beragam latar belakang yang berbeda pula. Tentunya satu metode bisa jadi baik, tepat untuk sebagian siswa, tapi bisa juga metode tersebut kurang tepat. Nah, akhirnya kita pun mencoba berikhtiar mencarikan seperti apa kira-kira solusi yang bisa kita ambil dan bisa kita upayakan dalam mengatasi kesulitan pembelajaran bahasa Arab tersebut. Sebetulnya kalau boleh saya tanggapi, kesulitan yang selama ini saya temukan di lapangan, baik selama saya mengajar di pesantren maupun di perguruan tinggi, pada intinya adalah problem yang paling serius yang harus kita kaji adalah tentang keseriusan itu sendiri. Jadi problem yang paling serius adalah keseriusan itu sendiri. Sebagai contoh, apakah Anda serius ketika Anda dapat amanah dan tugas menjadi seorang guru? Begitupun Anda yang berada di posisi siswa atau mahasiswa, apakah Anda juga serius ketika mau mempelajari mata pelajaran tersebut? Begitupun dengan yang lainnya, apakah kurikulum tersebut serius untuk kita jalankan, untuk kita programkan dalam waktu rentang tertentu sampai tuntas? Makanya dalam hal ini saya bisa ngasih solusi terkait dengan problematika pembelajaran bahasa Arab beserta keilmuannya dalam bentuk ilustrasi sebagai berikut. Bila dianalisa dari komponen KBM yang notabene merupakan aspek non-kebahasaan, biasanya tidak kurang terdiri dari adanya seorang guru, seorang murid, kemudian materi ajar, kemudian metode ataupun media, yang kelima adalah lembaganya itu sendiri. Solusinya dari saya, terlepas siapapun, dimanapun posisi Anda, mari kita tingkatkan kesinambungan, keberlangsungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Ketika Anda berprofesi sebagai guru, rajin-rajinlah bertanya, mengecek, mengevaluasi kondisi murid. Dan bagi Anda pun yang berada di posisi murid, Anda pun jangan segan-segan, jangan pernah malu, jangan pernah merasa takut untuk mengungkapkan kondisi Anda seobjektif mungkin terhadap guru Anda masing-masing. Begitupun dengan materi ajar.
materi ajar. Bisa jadi seorang guru sangat menguasai materi ajar dalam buku ajar tertentu. Tapi bisa jadi materi ajar tersebut dirasa sangat berat dan sangat sulit bagi santri. Makanya dalam hal ini perlu keterbukaan, perlu kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, sehingga terkesan adanya kesinambungan dan sinergi antara semua pihak. Kita tidak terjebak, kita tidak ingin lagi terjebak untuk saling mengalahkan, untuk saling menyalahkan antara satu posisi dengan posisi lainnya. Semisal, wah, itu mau muridnya nakal, muridnya bandel, muridnya malas. Bisa juga murid pun menjawab karena gurunya pun galak, karena gurunya pun keras, gurunya pun kurang evaluasi dan lain sebagainya. Bisa juga murid dan gurunya sudah bisa bekerja sama, tapi kurang difasilitasi oleh lembaga dan lain sebagainya. Makanya supaya tidak terjebak dalam budaya saling menyalahkan, mari kita sama-sama bekerja meningkatkan diri sesuai dengan posisi kita masing-masing. Kemudian di sini saya memiliki sebuah ilustrasi di mana saya ingin mencoba menggambarkan antara proses dan hasil yang selama ini saya temukan di lapangan. Kurang lebih seperti ini. Dalam ilustrasi ini saya ingin menggambarkan proses dan hasil pembelajaran bahasa Arab beserta ilmu-ilmunya dalam bentuk ilustrasi pakaian. Kita lihat bersama-sama. Kita tahu ini ada kerah. Kemudian ada baju lengan kiri. Kemudian ada baju depan bagian kiri. Kemudian ada baju bagian punggung. Kemudian ada baju depan bagian kanan. Kemudian ada baju lengan sebelah kanan. Kemudian ada juga saku dalam baju. Mari kita satukan. Inilah hasilnya. Kira-kira adakah yang berminat untuk membeli ini baju? Jikalau Anda ada di posisi sebagai tukang jahit, kemudian saya sebagai pelanggan Anda, dan saya datang sama Anda, Bapak, Ibu, bolehkah saya merombak ini pakaian? Saya yakin jawaban tukang penjahit pasti bakal mentertawakan Anda, karena melihat ini baju sangat tidak komprehensif. Yang satu lengan tangan panjang, yang satu lengannya tangan pendek. Yang bagian depan pun tinggi sebelah. Begitupun dengan yang belakang. Begitupun dengan yang bagian pundaknya pun tinggi sebelah, tidak rata. Kira-kira kurang lebih beginilah gambaran dari hasil proses pembelajaran yang tidak berkesinambungan, yang tidak bersinergi, baik dari materi ajarnya maupun kebertahapan dari jenjang sekolahnya. Jikalau dari Anda ada yang mengusulkan, Ustadz, ini mah udah nggak layak dipakai, ini mah layaknya dibuang, misal, berarti sederhananya santri yang sedang saya hadapi sekarang di kelas, begitupun mahasiswa yang sedang saya hadapi di kelas, harus saya buang semua? Tentunya tidak. Atuh Ustadz, jadikan we elap we ini baju mah. Sekarang tinggal saya tanya, apakah para santri dan mahasiswa mau saya jadikan elap pembersih buat sekolah kami? Tentu juga tidak. Makanya inilah yang selama ini kurang lebih 9 tahun saya hadapi, saya temukan di lapangan, bahwa antara proses dengan produk, antara proses pembelajaran dengan hasil pembelajaran, karena tidak adanya kesinambungan, kebertahapan, keberlanjutan, dan sinergi, seperti ini pula lah hasilnya. Bisa jadi kerah di sini, misalkan
kita ilustrasikan sebagai ilmu nahu misalnya. Lengan kiri kita ilustrasikan sebagai ilmu sorob misalkan. Muka bagian kiri misalkan kita ilustrasikan sebagai balagoh misalkan. Baju bagian belakang kita ilustrasikan sebagai ilmu i'rob misalkan. Yang muka kanan kita ilustrasikan sebagai ilmu muhadasah misalkan. Yang lengan kanan kita ilustrasikan sebagai muhadasah misalkan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sekali lagi, berhubung proses pembelajarannya tidak bersinergi, tidak berkelanjutan, dan tidak berkesinambungan, dalam arti lain, guru A mengajar pakai stylenya masing-masing, guru B mengajarnya pakai style masing-masing, tidak punya panduan, tidak punya pedoman. Akhirnya seperti inilah hasil didik selama proses pembelajaran, baik jenjang SD, baik jenjang sanawiyah, baik jenjang aliyah, maupun jenjang perguruan tinggi. Mudah-mudahan saya tidak bermaksud merendahkan ataupun ingin merendahkan salah satu pihak atau beberapa pihak. Ini hanya sebatas ikhtiar saya selama kurang lebih 9-10 tahun mengabdi mengajar baik di pesantren maupun di perguruan tinggi. Mudah-mudahan dengan kajian ini banyak pihak yang mau mencoba berkomunikasi, bermusyawarah untuk bisa meningkatkan kualitas dari hasil proses pembelajaran yang kita jalani selama bertahun-tahun selama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi dasar kajian bahasa Arab yang meliputi pengantar, kemudian ruang lingkup, problematika, dan terakhir solusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tunggu masukan, kritikan, dan sarannya. Mari kita sama-sama mengembangkan kemudian memikirkan ikhtiar yang lebih baik menuju pembelajaran yang lebih baik pula. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi